على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صل محمد على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وآل محمد أجل الفرج صاحب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena atas perkenannya lah, atas segala nikmat lahir dan batinnya lah, sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita teruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 156 sampai 160. 156 sampai 160. Bapak Ibu yang ingin membaca mushafnya atau buku kitabnya sendiri, bisa membuka surat 2, surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 160. Bersama kita sudah ada Ustazina Ustadz Wahyudin B. Wahid. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya menyimaknya dengan saksama dan mengulangi bacaan beliau. Kepada Ustazina Ustadz Wahyudin B. Wahid kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farq. Baiklah Ibu Bapak, kita fokus ke mushaf kita masing-masing atau yang ada di depan kita yang mau lihat screen gitu. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله إن
الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا إن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار على رسول رسول الله الله وآله
Allahumma salli ala اللهم صل على Muhammad محمد Muhammad Allahumma salli Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad Muhammad Allahumma Allahumma salli salli ala محمد Muhammad wa ali Muhammad wajil farash. Saya kembalikan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mewakili seluruh jemaah kita mengucapkan terima kasih, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahid Wahid yang telah memandu kita, mengarahkan kita, mencontohkan kepada kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau lahir dan batin, juga memberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah SWT mengirimkan malaikat kepada tempat-tempat rumah-rumah Bapak Ibu semuanya sehingga tempatnya menjadi tempat-tempat yang terberkahi, menjadi bagian daripada buyutillah, min buyutillah. Allah mengatakan siapa saja yang di rumah-rumah itu digunakan baca Al-Quran, maka dia termasuk min buyutillah, termasuk bagian daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Tadi kita sudah baca dari 156 sampai 160. Jadi sudah lewat daripada pertengahan. Terakhir pada hari Senin yang lalu, kita sudah membahas sampai 155. Di 155 ayat ini terkenal di masyarakat kita. Kalau ada ceramah, ada khutbah, pidato yang berkenaan dengan musibah atau kaujian, biasanya yang diangkat adalah surat Al-Baqarah 155 dan seterusnya ini. Kalau biasanya ada orang meninggal dunia dan sebagainya, biasanya itu yang diangkat. Karena di situ Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang luput daripada cobaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf bisa dalam bentuk ketakutan, waljo, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan anggota keluarga, was samarat, lalu kemudian buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan apa kata Allah, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kata kuncinya sabar, karena kita tidak pernah luput dari sini. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita, banyak berita terakhir ini yang menelan, kejadian yang menelan banyak korban. Di Maroko ada gempa bumi, beberapa gunung runtuh, dan ada beberapa ribu orang meninggal dunia. Terus kemudian 2 atau 3 hari yang lalu di Libya ada ada badai namanya badai Daniel yang juga menimpa Yunani beberapa hari sebelumnya dan kemarin menimpa Libya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti beritanya dan kita dapat data-datanya itu sangat mengerikan. Yang meninggal dunia ribuan, sekitar 2.000-3.000 orang, yang hilang sampai sekarang lebih 10.000 orang. Jadi jarang kita mendengarkan ada banjir seperti ini, di mana mayat yang ditemukan sekitar 3.000 orang, sedangkan yang hilang, yang belum diketahui nasibnya adalah lebih daripada 10.000 orang. Karena setelah badai begitu kencang, hujannya deras sekali, banjir di mana-mana, akhirnya kemudian bendungan yang berada di atas satu kota kemudian jebol dan kemudian membawa sebagian warganya ke lautan. Jadi 6.000 orang hilang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, terbukti dalam ayat ini selalu dikatakan, kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Di antaranya adalah kekurangan anggota keluarga dan kekurangan bahan makanan, kekurangan harta benda juga. Itu terjadi pada musibah-musibah seperti itu. Dan kita sendiri tidak tahu apakah kita kena musibah seperti itu di masa mendatang atau tidak. Orang-orang Libya saya kira tidak pernah menyangka itu terjadi. Kita dengarkan bahwa di Timur Tengah, negara yang
mayoritas wilayahnya padang pasir, jarang terjadi hujan, tapi kemudian terjadi hujan dan menyebabkan banjir yang luar biasa. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini? Pertama, di sini disebutkan dengan sabar. Ayat berikutnya lalu menjelaskan apa itu sabar. Di ayat berikutnya Allah SWT berfirman bahwa yang namanya sabar itu adalah kita tahu bahwa kita ini semuanya dari Allah. Kita tidak berdaya. Ayat lain mengatakan antumul fuqara ilallah. Bapak Ibu lihat padang pasir ini yang ada itu adalah batu nisan. Itu adalah kuburan-kuburan. Dan kuburan-kuburan seperti ini kalau di Timur Tengah ya tidak lama saja bertahan. Apa sebabnya? Begitu datang badai padang pasir, kemudian kuburan-kuburan ini tertutup pasir sehingga kemudian hilang lagi menjadi gundukan pasir. Begitulah seterusnya. Kita semuanya mengalami hal seperti ini. Tadinya mereka adalah orang-orang yang berjalan, berbicara, bekerja, punya pangkat dan jabatan, punya harta benda, punya anak, punya istri, punya suami. Tapi lihatlah Pak Bu sekalian, ini hanyalah batu nisan saja, hanya merupakan onggokan-onggokan tanah saja yang begitu disapu oleh badai padang pasir, maka kemudian bekas-bekas kuburan ini juga bisa tertutup oleh tanah lagi dan tidak ketahuan siapa dan di mana orang atau keluarga yang kita kuburkan itu. Nah, begitulah kehidupan kita ini. Maka begitu mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata alladzina di sini namanya isim mausul, yaitu kata sambung. Alladzina, orang-orang yang. Siapakah orang-orang yang itu? Nah, ini kata sambung daripada ayat sebelumnya 155, yaitu wabasyiris sabirin. Jadi yang dimaksud alladzina di sini adalah orang-orang sabar sebelumnya. Sabar itu adalah orang-orang yang bisa menerima kejadian-kejadian tadi dengan lapang dada. Karena Tuhan sudah mengatakan walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kalian. Kehidupan di muka bumi ini adalah ujian seperti itu. Dengan berbagai macam. Nah, siapa saja yang bisa menghadapinya dengan lapang dada, maka disebut dengan sabar, lapang dada sambil menggantungkan dirinya kepada Allah, yaitu wabasyiris sabirin. Nah, siapakah orang sabar itu? Orang sabar itu ialah orang-orang yang, jadi alladzina di sini kita sebutkan saja, orang sabar itu ialah orang-orang yang idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah. Jadi kata-kata musibah muncul di sini. Apabila mereka ditimpa musibah. Apa kata-kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi mereka begitu ditimpa musibah, mereka berkata, baik berkata dalam pengertian lisan ataupun berkata dalam pengertian jiwa, artinya menjadi prinsip dalam jiwanya bahwa kita ini memang adalah milik Allah. Ingat, innalillah, bukan inna minallah. Di sini tulisannya bukan min. Perhatikan ya Mas kalian, ini bukan min di sini ya. Ini bukan minallah, jadi bukan minallahi. Ya, tetapi lillah. Inna lillahi. Jadi bukan inna, bukan min ya. Tapi inna lillah. Li itu artinya kepunyaan. Jadi kita ini kepunyaan Allah. Jadi kita ini bukan milik siapa-siapa. Kita bukan milik istri kita, bukan milik suami kita, bahkan juga bukan milik negara kita. Bahkan kita lahir secara biologis dari orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tetapi hakikatnya kita semuanya adalah milik Allah. Karena menyebabkan kita ada di dalam rahim ibu kita adalah Allah. Yang menyebabkan kita lahir di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Amerika, di Kanada adalah Allah. Bukan kita. Kemaunya kita. Orang tua kita boleh jadi yang memilih tinggal di suatu tempat, tapi kita sebagai anak yang lain bukan pilihan kita. Jadi dengan demikian dimasukkan sebagai kita itu adalah milik Allah. Kata-kata milik Allah itu artinya tidak pernah tidak menjadi milik Allah. Yang namanya milik itu kan bisa dipindah tangankan kalau manusia. Jadi manusia itu bisa memindah tangankan miliknya. Contohnya kita beli kereta, mobil. Itu sekarang milik kita. Suatu saat kita
anggap sudah tua mau dijual lah, kita pindah tangankan namanya, itu menjadi milik orang lain. Setelah kita terjadi transaksi jual beli, maka namanya bukan milik kita lagi, tapi telah menjadi milik orang lain. Tetapi kaitannya dengan Allah tidak pernah bisa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bertransaksi dengan siapapun juga dalam kepemilikan ini. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Dia, tidak ada juga yang sejajar dengan Dia. Maka satu-satunya pemilik tunggal dalam seluruh aspek kehidupan ini adalah Dia, Allah. Jadi dari awal sampai nanti kita kembali kepada Dia, ya kita adalah miliknya. Karena kita adalah miliknya, ya kita harus siap dan redha menerima kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini. Di antara kejadian yang biasa terjadi di alam adalah perubahan cuaca, pergantian musim misalnya. Dan itu bisa menimbulkan korban. Contohnya misalnya pergantian cuaca bisa melahirkan anomali, bisa melahirkan topan, badai, angin puting beliung misalnya, dan kemudian bisa menimbulkan korban, bisa membuat hancur satu kota, satu wilayah misalnya, seperti yang terjadi di Libya kemarin. Jadi jemaah sekalian, jadi kita harus terima keadaan di muka bumi ini, dan teknologi kita tidak akan sanggup merubah perubahan tersebut, tidak akan sanggup merubah perubahan itu, karena perubahan itu adalah menjadi sebuah takdir bagi alam materi. Jadi begitu kita dapat musibah tidak dapat kejadian, maka kita menyampaikan prinsip hati kita. Innalillah, sungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita tidak berdaya untuk melawan kehendak pemilik kita. Dan karena kita milik Allah, maka inna ilaihi rajiun. Maka kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, ilahi kepadanya lah, ini kepada Allah. Ini adalah hinya kepada Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya lah rajiun, kita kembali. Jadi kita kembali juga kepadanya. Rujuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita semuanya pasti akan kembali lagi kepadanya. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kita semuanya akan kembali kepadanya. Kita akan rujuk itu artinya kembali. Raja ayarji itu kembali. Kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah SWT. Karena kita berasal dari Dia, dan pasti akan kembali kepada Dia. Dan jemaah sekalian, caranya kita kembali kepada Dia adalah melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan di muka bumi ini. Saya kita kembali kepada Dia karena jantung kita tidak bisa bekerja. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan misalnya. Kita meninggal dunia misalnya karena bencana alam. Bencana alam yang menyebabkan misalnya kita terbawa banjir seperti yang terjadi di Libya. Menyebabkan kita kena robohan gedung, berada di gedung dan gedungnya roboh. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kita dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Dan pada saat kita kembali kepada Allah ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada caranya. Dan caranya itu melewati hukum-hukum alam. Ya. Misalnya kita caranya karena lemah, karena penyakit atau berusia tua misalnya. Bisa juga misalnya karena memang ada penyakit yang menyebabkan kita tidak bisa sembuh. Bisa juga tadi macam-macam lah. Ya, bisa karena tiba-tiba kena racun misalnya. Ada karena dipatok ular berbisa misalnya. Ada karena dimakan buaya misalnya. Ada karena dimakan ular piton misalnya. Banyaklah sebabnya. Ada yang lewat tiba-tiba pohon kayunya tumbang, jatuh, lalu menimpa dirinya. Banyaklah sebabnya. Pokoknya kita semuanya pasti akan kembali kepadanya. Pertama, kita sendiri, tubuh kita sendiri berubah, dan perubahan itu membawa kita kepada keadaan yang lebih lama semakin tak berdaya. Semakin lama semakin lemah. Itu dari sisi tubuh kita. Jadi secara internal, secara ke dalam diri kita memang sudah memiliki hukum yang menyebabkan kita semakin lama semakin lemah. Yang kedua di luar diri kita. Di luar tubuh kita selalu ada perubahan tadi. Seperti tadi pohon bisa jatuh, kita tertimpa. Hujan bisa deras, kita bisa kebanjiran, dan seterusnya. Jadi kita pasti akan kembali kepadanya. Maka bukanlah kematian itu yang harusnya mengherankan kita. Karena sudah disampaikan dalam banyak ayat, kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mengherankan kita, kalau setiap hari mendengarkan berita orang meninggal,
tetapi yang bersangkutan tidak kunjung mempersiapkan diri untuk ke sana. Itu yang harus mengherankan. Jadi kalau ada orang meninggal tidak perlu kita heran, tidak perlu kok meninggal, tidak perlu. Yang namanya kita pasti meninggal. Yang mengherankan kalau berkali-kali mendengarkan berita meninggal, berita bela sungkawa, tetapi tidak mempersiapkan diri menuju ke sana. Bibir bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi jiwa kita yang dituju justru adalah benda-benda. Kita habis waktunya untuk kembali kepada benda-benda duniawi yang sifatnya berubah itu. Maka tanda orang sabar itu adalah seperti tadi. Jadi orang sabar itu mau tidak mau harus percaya kepada Allah dulu, baru sabar. Yang kedua, orang sabar itu yakin bahwa perjalanan hidup ini sementara di dunia. Dan kita pasti akan kembali kepadanya karena kita darinya dan akan kembali kepadanya. Inilah yang harus kita camkan Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita mendengarkan musibah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka harusnya sepatutnya bukan hanya sekedar di bibir saja, bukan hanya sekedar penghias budaya saja. Karena di masyarakat kita itu, atau kalau kita sudah sering mengucapkan itu cenderung hanya hafalan saja. Kita sudah sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau mendengarkan ada orang meninggal. Kita sudah sering mengucapkan insya Allah kalau berjanji. Nah, tapi karena keseringnya, akhirnya kemudian tidak punya makna dalam kehidupan kita. Ya, insya Allahnya yang bersangkutan selalu tidak tepat waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya selalu tidak mempersiapkan diri kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin kalau dapatkan yang baik, tetapi faktanya hatinya tidak pernah berserah kepada Allah, bersyukur, menerima kehadiran Tuhan pada jiwanya. Nah, jadi banyak di antara kita hanya sekedar kultur saja, kebiasaan saja, dan tentu kita tidak ingin begitu seterusnya. Kita belajar Al-Quran adalah dalam rangka memperbaiki jiwa kita. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, kalau orang bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian tadi, lalu kemudian yang tersembul, yang muncul dari jiwanya adalah prinsip innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mereka itu ditempatkan sama dengan para nabi dan rasul, termasuk sama dengan Nabi Muhammad kita. Ingat, Nabi mengatakan, saya menunggu kalian di telaga Haud. Dan Nabi juga mengatakan, anta man ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, jadi kalau kita mencintai Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Bahkan di dalam ayat ini, Allah pun juga berselawat kepada kita. Kapan? Apabila sabar tadinya. Karena sabar itu adalah sifat para Nabi. Sifatnya para utusan Nabi juga. Walladzina sabaru. Ketika mereka adalah orang-orang yang bersabar. Jadi, ulaika siapa? Ulaika ini kembali ke atas tadi. Kembali kepada alladzina tadi. Jadi pertama tadi, ayat 55 sebelumnya, 155 sebelumnya, diakhiri dengan wabasyiris sabirin. Siapakah orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapakah mereka itu? Mereka itulah ulaika alaihim. Mereka itulah alaihim salawatu min rabbihim. Atas mereka di sini mendapatkan salawat dari Tuhannya. Jadi mendapatkan salawat dari Tuhannya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, warahmatun dan rahmat. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Kita lihat dulu di surat Al-Hadid. Kaitannya tadi dengan musibah yang mengundang selawat Allah. Jadi bukan hanya mengundang rahmat, tapi mengundang tadi selawat. Ingat tadi kata-katanya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Dapatkan selawat dari Tuhan mereka. Nah, maka kemudian Allah berfirman di sini jemaah sekalian berkenaan dengan musibah itu. Ini surat Hadid, surat 57, ayatnya 22. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang terjadi fil ardi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak ada pada diri kita. Ingat tadi kita bicara, dalam diri kita ada kejadian terus-menerus, ada musibah, yaitu semakin lama semakin lemah kita. Dan di bumi juga, di alam semesta juga ada kejadian musibah. Kalau di bumi ini kita lihat cuaca berubah setiap saat, musim berganti.
Terkadang musimnya ekstrim, terkadang musim dingin sekali. Musim hujan, hujannya deras sekali. Musim panas, panasnya panas sekali. Jadi sering sekali terjadi seperti itu. Dan kemudian bisa melahirkan efek-efek seperti tadi banjir, tornado, dan sebagainya. Bahkan terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Hawaii tempo hari. Jadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum. Jadi tidak ada satu kejadian atau bencana musibah yang terjadi di muka bumi ini dan di dalam diri kalian masing-masing illa kecuali fi kitabin. Itu sudah tertulis, sudah ada di dalam kitab Allah. Jadi sudah menjadi ilmunya Allah jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta, jauh sebelum Allah menciptakan bumi dan manusia padanya. Jadi illa fi kitabin min qabli an nabraha. Sudah tertulis dalam kitab Allah jauh sebelum kami menciptakan kalian dan alam semesta ini. Inna dzalika, karena sungguhnya pada yang demikian itu Allah bagi Allah yasir, sangat mudah. Jadi inna dzalika Allah yasir, sungguhnya pada yang demikian itu bagi Allah itu sangat mudah, yasir. Untuk apa? Likailat. Jadi Allah menjelaskan kepada kita hukum-hukum itu karena ini di atas tadi hukum. Jadi kata-kata sudah tertulis dalam kitab kan berarti hukum, kejadian-kejadian yang mesti, ya seperti tadi pergantian musim itu mesti, ya ketika terjadi misalnya perubahan cuaca, ya bisa melahirkan efek samping seperti misalnya topan, tornado dan sebagainya. Nah untuk apa? Likaila tasaw ala ma'afatakum, supaya kalian setelah mengetahui tadi ayat sebelumnya ayat 22 tidak perlu berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Jadi kalau ada yang luput dari kita tidak perlu berputus asa. Kenapa? Ya akan datang kesempatan seperti itu lagi. Ya. Yang kaitannya dengan alamiah, Pak Ustaz. Ingat pembahasan kita yang alamiah. Kalau kesempatan-kesempatan yang berkaitan dengan interaksi kita manusia belum tentu kembali. Tapi kalau alam pasti kembali lagi. Jadi laikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi tidak berduka cita, tidak berputus asa atas apa yang luput, apa yang lepas daripada kita. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak bergirang ria, tidak bergembira ria, tidak bersorak-sorak dengan apa yang kita dapatkan. Jadi biasa saja. Kita dapatkan sesuatu, alhamdulillah. Tidak dapatkan sesuatu, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada apa-apa. Semuanya itu dari Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wallahu, dan Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang suka mukhtal, sombong, fakhur, dan membangga-banggakan dirinya. Kapan orang sombong dan membanggakan dirinya? Ketika mendapatkan sesuatu. Padahal kalau kita mendapatkan sesuatu, bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Itu sudah menjadi ketetapan Allah fi kitabin, dalam kitabnya. Ya. Ma'asaba, ini surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Apa saja musibah yang terjadi, ini asaba min musibah, illa kecuali pasti atas izin Allah. Jadi artinya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ya, jadi illa biidznillah. Kalau ada orang sakit, ya memang manusia bisa sakit. Ketika manusia keluar daripada sifat netral tubuhnya, ya dia sakit. Kalau dia sehat sembuh, kembali kepada sifat-sifat netral tubuhnya. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan menggait, memberi petunjuk kepada kalbunya. Jadi petunjuk itu letaknya di kalbu. Ya, kapan kita dapat petunjuk itu? Ya kalau kita bersikap positif menghadapi musibah ini. Apa itu bersikap positif menghadapi musibah? Yaitu bersabar. Nah, orang bersabar itu adalah orang yang didahului dengan iman, dan setelah itu berprinsip innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu bikulli syai'in alim, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Dia Maha mengetahui. Nah, orang yang sabar dalam kondisi seperti ini tadi dikatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Jadi mereka itulah mendapatkan selawat. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Dan orang seperti ini adalah berarti diperlakukan, Allah memperlakukannya seperti
nabinya. Coba kita lihat ayat Al-Ahzab ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin berselawat pasti sudah akrab dengan ayat ini. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 56 ya. Surat 33 ayatnya 56 ya. Inna Allah, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Ini sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya. Jadi ini mulai dengan pernyataan inna, sungguhnya Allah itu dan malaikat-malaikatnya, ini malaikat bentuk jamak, yusalluna, ini bentuk mudhari. Ala nabi, kepada an-nabi. An-nabi karena dari lamnya, alif lam ma'rifahnya, yang dimaksud pasti Nabi Muhammad kita. Nah, karena Allah dan malaikat berselawat senantiasa kepada an-nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu, berselawatlah juga alaihi, kepadanya, wasallimu taslima. Jadi sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah juga kepadanya, dan sallimu, ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna. Makanya kalau kita memberi salam kepada Nabi adalah assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dalam salat kita. Salam yang sempurna, sallimu taslima. Dalam salat kita baca selawat juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi ini Allah mengucapkan malaikat. Inna Allah malaikata yusalluna, Allah berselawat kepada mereka. Ya. Nah, di sini dikatakan juga tadi, orang yang bersabar dalam menghadapi musibah itu adalah ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Tidak disebutkan dalam bentuk mudhari ya, tapi dalam bentuk salawat. Ini dalam bentuk isim kata benda. Jadi artinya mereka itu mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Ya, tentu dengan malaikatnya juga, warahmatun, dan rahmat. Ya. Jadi artinya apa? Mereka nanti akan dikumpulkan bersama dengan Nabi, karena orang yang sabar itu adalah orang yang memiliki sifat kenabian. Dan orang memiliki sifat kenabian, maka kemudian Allah kumpulkan bersama dengan para nabi, sehingga tadi hadis Nabi mengatakan anta ma'ah man ahbabta, nanti di akhirat engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang dapatkan petunjuk. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita dapat petunjuk atau tidak, ya kita lihat diri kita apakah sudah memiliki sifat seperti ini. Ya, ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Yaitu pertama tadi, yaitu kita bersikap sabar dalam berbagai macam cobaan dan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Akhirnya kemudian Allah memberikan kabar gembira karena dia sabar. Nah, kalau kita sabar seperti ini, Bapak sekalian, kita akan terhindar dari berbagai macam malapetaka yang mengerikan. Kata malapetaka di sini perbuatan jahat. Ya. Bapak Ibu masih mendengar, pasti mendengar kemarin atau kemarin dulu, ada suami di Bekasi yang kemudian menggorok leher istrinya. Apa yang kalau kita baca beritanya sama-sama di Mas Cancer Bahagia, yaitu tidak sabar. Jadi intinya di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya korban. Istrinya korban, dia bunuh, dia sudah mati, tidak mungkin hidup lagi. Dirinya menjadi pembunuh dan dia pasti akan dihukum, sangat mungkin dihukum mati. Anaknya masih balita, kehilangan orang tuanya. Coba lihat. Korban semuanya. Coba yang bersangkutan mau sabar saja menghadapi istrinya misalnya. Begitu ya, istrinya juga sabar menghadapi suaminya. Nah, tentu ini akan menjadi ceritanya lain. Jadi oleh sebab itulah benar kata Allah tadi, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang Allah dan malaikatnya juga berselawat kepadanya, bahkan mereka itulah ditunjuk di sini sebagai orang yang dapat petunjuk, orang yang berjalan di atas
bimbingan ilahi. Al-muhtadun tertunjuk terbimbing oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Ingat, melalui kitab suci Al-Quran. Ya. Karena orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan benar, ya Al-Quran kan hudan linnas, hudan lil muttaqin. Nah, apa bahasanya kalau orang dapat berjalan sesuai dengan hudan itu? Ya namanya muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang muhtadun. Ya. Jadi dan mereka itulah nanti akan berbahagia. Ulaika lahudan mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah penjelasan bagi kita bahwa ya kalau kita ingin belajar sabar, rajinlah membaca Al-Quran. Dan kita mentadaburinya ayat demi ayat, kata demi kata, agar menjadi pengetahuan, pahaman dalam jiwa kita. Karena yang menentukan manusia itu adalah jiwanya. Jiwanya manusia itulah yang menciptakan artificial intelligence. Dan karena artificial intelligence itu diciptakan oleh jiwa manusia, ya bisa dipastikan jiwa manusia itu jauh lebih canggih, jauh lebih sophisticated daripada artificial intelligence. Kenapa? Karena AI itu adalah dibuat oleh jiwa manusia. Maka manusia adalah makhluk yang paling mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya manusia juga apabila tidak mengikuti tuntunan ilahi di dalam kitab suci Al-Quran bisa jatuh seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Bisa menjadi ulaika kal an'am bal hum adall. Ini adalah selawat. Jadi selawat ini adalah merupakan kata kunci sebetulnya. Kita lihat di sini misalnya di surat At-Taubah. Allah berfirman, wa minal a'rabi. Ini di surat At-Taubah ada ayat yang bersifat kritis terhadap Arab Badui, Arab Dusun, tapi ada juga yang positif. Al-Quran tidak pernah melakukan generalisasi. Nah, di sini dibicarakan ini yang positifnya, yang baiknya. Wa minal Arab, dan di antara Arab Badui itu, atau di Arab pedalaman itu, may yu'minu billah, ada juga yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa yattakhidhu, dan menjadikan ma yunfiqu qurbatin indallah. Menjadikan apa saja yang diinfakkannya, apa saja yang disumbangkannya, apa saja yang didonasikannya, qurbatin indallah. Dia berharap untuk mendapatkan pendekatan diri kepada Allah. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, tidak perlu mencari-cari tujuan lain kecuali qurbatan ilallah ini. Jadi di sini dikatakan yang benar itu adalah apabila yunfiqu qurbatan indallah. Membelanjakan harta, menginfakkan di jalannya semata-mata qurbatin indallah, untuk mendekatkan diri ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang satu ya mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua wassalawati Rasul, dan mendapatkan selawat dari Rasul. Dari mana dapat selawatnya? Dari Allah tadinya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan kemudian membelanjakan sebagian harta benda kita di jalannya, maka niatnya, nawaitunya, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan selawat Rasul, selawat dari Rasul. Wassalawati Rasul, maksudnya kita dapatkan selawat sebagaimana Allah berselawat kepada Rasul. Ya. Wassalawati Rasul. Ala, camkanlah, catatlah, innaha qurbatul lahum. Siapa yang niatnya adalah qurbat, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan juga qurbatul lahum. Allah juga akan mendekatkan dirinya kepada mereka. Jadi innaha qurbatun, maka Allah akan mendekatkan yang bersangkutan kepada Allah, kepada dirinya. Dan sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Nah, kalau Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya, inilah tadi yang kita sebut dengan bersama dengan Nabi. Karena ya rahmat itu kan Nabi Muhammad kita. Ingat kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika dikatakan sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi,
Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu ke dalam golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak sekalian. Sayadkhiluhumullahu fi rahmatihi. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah taubah ya. Kita lihat misalnya kita nanti mengkaitkan nanti bahwa tandanya nanti orang tandanya nanti orang yang masuk kategori orang sabar tadi, kemudian beriman kepada Allah dan hari akhirat, karena kita sudah sampaikan sabar itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk qurbatan Allah. Nanti pada akhirnya Allah yang bersangkutan akan bisa melihat dalam kehidupan ini mana syiar Allah dan mana yang hanya sekedar ayat Allah saja. Jadi ada arti syiar Allah dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Jadi kita teruskan tadi wa ulaika humul muhtadun. Ya. Lalu kemudian jelaskan sebagai ini adalah video atau gambar sa'i. Ya, sa'i terkadang disebut dengan tawaf antara Safa dan Marwah. Jadi Bapak sekalian, ini adalah Safa dan Marwah. Jadi kita lihat dua arah di sini ya. Ini ada arah ke sana, di sini ada ke sini ini, sebelah sini. Ya. Safa Marwah. Jadi Safa Marwah. Jadi begitu. Ini adalah mondar-mandir 7 kali. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kenapa orang jalan ke sini beribadah juga di tempat ini? Jalan tapi dihitung sebagai ibadah. Yaitu karena ini dilakukan oleh ibunda daripada Nabi Ismail, yaitu Siti Hajar. Ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya yang baru melahirkan, yaitu Hajar dan Ismail, anaknya putranya, datang ke Baitullah, di sekitar Ka'bah itu di sana ada namanya Hijr Ismail. Di situ adalah tempatnya Hajar membesarkan Nabi Ismail, putranya Hijr Ismail yang bulat itu yang berbentuk setengah lingkaran di sekitar Ka'bah itu. Lalu kemudian di sana karena tidak punya lagi apa-apa, air habis, makanan habis, anaknya menangis, dan anak menangis tentu membuat ibah seorang tua, apalagi Hajar di situ. Maka berlari-larilah antara Safa dan Marwah seperti yang kita lihat ini. Nah, maka ini nanti disebut dengan syiar Allah. Kenapa? Karena ini adalah bekas-bekas manusia suci di sini. Jejak manusia suci. Satu. Yang kedua, ini menjelaskan kepada kita pentingnya disebut dengan ikhtiar usaha. Ini lari kecil antara Safa dan Marwah adalah ikhtiar usaha untuk mencari makanan atau minuman pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa syiar Allah itu adalah tidak pernah bisa berubah. Walaupun ini tempat pernah menjadi tempat penyembahan berhala. Jadi di ujung sana ada Al-Manat. Jadi di Safa ada patung, di Marwah juga ada patung besar. Jadi pernah dibuat seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan di ayat ini. Jadi setelah tadi berbicara tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang-orang yang mendapatkan selawat dari Nabi, dari malaikat, dari Allah, maka tiba-tiba pindah bicara tentang Safa dan Marwah. Jadi sekarang temanya pindah berbicara tentang Safa Marwah. Kalau tadi itu temanya adalah berbicara tentang sabar, salat, kan ingat ayat pertamanya itu. Di antara ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Sebelumnya dikatakan juga wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Sebelumnya lagi disampaikan tentang program pelajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad kita, yaitu menyampaikan menjelaskan ayat-ayat Allah, yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum atau yuzakkihim, mensucikan kita, lalu kemudian mengajarkan kita kitab suci dan hikmah dan seterusnya. Nah, ini rangkaiannya ke bawah. Setelah itu kemudian pindah berbicara tentang Safa Marwah. Safa dan Marwah. Jadi Bapak sekalian, Safa Marwah adalah tempat bukit-bukit. Jadi Safa bukit, Marwah bukit kecil. Yaitu berada di samping Baitullah atau Ka'bah.
kira-kira beberapa puluh meter dari Ka'bah, mungkin paling jauh kali 100 meteran atau 200 meteran dari Ka'bah, dan melintang horizon memanjang. Kalau di Ka'bah orang tawaf itu memutar, ya berbentuk lingkaran, tetapi kalau di Safa Marwah itu berbentuk garis lurus. Jadi ke sana ke sini, dari Safa ke Marwah, sampai Marwah balik lagi ke Safa, begitu. Jadi mondar mandir, berbentuk garis lurus. Kalau di Ka'bah itu kan berputar-putar 7 kali, sama-sama 7 kali. Nah sekarang tiba-tiba ayat berbunyi Inna Safa wal Marwa min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara sya'airillah. Jadi disebutkan di sini sebagai sya'airillah, syiar-syiar Allah. Dari sini muncul kata syiar, syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Syiar itu adalah bisa diartikan sebagai tanda. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, lalu kita melihat suatu peristiwa yang berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah, itu syiar. Kalau kita melihat sesuatu hanya langsung mengingat Allah, itu namanya ayat. Misalnya ketika kita melihat kupu-kupu, lalu kita melihat keindahan Allah, karena kupu-kupu itu indah. Kita melihat harimau, kita melihat ataukah kita merasakan keperkasaan Allah, seperti itu. Maka jemaah sekalian, itu namanya ayat. Tapi kalau syiar itu adalah melaluinya. Jadi ada orang tertentu yang telah melakukan sesuatu, yang orang itu adalah merupakan hamba yang dicintainya, hamba yang merupakan perantara Allah dengan kita manusia. Nah contohnya misalnya pada Safa dan Marwah ini, ya kita tahu Safa Marwah ini adalah tanda atau jejak di mana Hajar mondar mandir. Nah kenapa disebut syiar Allah? Karena Hajar ini adalah seorang wanita, tetapi karena cintanya kepada Allah, rela ditinggalkan oleh suaminya. Kalau kita kan pasti tidak mau, orang mencintai suaminya tidak mau ditinggalkan. Orang mencintai anaknya pasti tidak mau ditinggalkan. Tapi Nabi Ibrahim yang berpuluh-puluh tahun, sekitar 90 tahun baru dapat anak. Setelah punya anak disuruh bawa ke Baitullah, di sana hanya berdua dengan istrinya Hajar, baru ditinggalkan. Bapak bisa bayangkan. Di sebuah lembah yang jauh daripada pemukiman ada di pinggir pantai sana di Jeddah, itu pun pada saat itu pasti masih sangat sedikit, tapi kemudian ini disimpan di pedalaman yang jaraknya hampir 100 kilo dari Jeddah. Disimpan di sana ada lembah, tidak bisa kemana-mana, karena gunungnya tinggi-tinggi, gunung batu pula, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang besar, ya tidak ada air pada saat itu, tidak ada mata air, pokoknya tidak ada air, yang ada adalah batu-batu cadas hitam. Tapi kemudian karena perintah Allah, Nabi Ibrahim menyimpan di sana istri dan anaknya. Dan Hajar juga rela ditinggalkan oleh suaminya karena dia tahu ini perintah Allah. Jadi Hajar rela ditinggalkan oleh suaminya karena dia tahu ini perintah Allah. Hajar lebih memilih Allah daripada suaminya. Dia tahu bahwa suaminya itu selalu berjalan berdasarkan kehendak Allah. Maka kemudian dia rela ditinggalkan di sana. Nah, apa yang bisa kita saksikan di sini adalah bahwa di dalam jiwa seorang Hajar, yang dia seorang wanita yang baru melahirkan, yang tidak ada apa-apa dan siapa-siapa di sana, satu-satunya harapannya, satu-satunya modalnya, satu-satunya tempat bergantungnya adalah Allah. Walaupun dia bergantung kepada Allah, tapi tidak lantas kemudian menghilangkan sifat manusiawi dan alamiahnya. Yaitu pada saat air bekalnya habis, lalu kemudian tidak bisa lagi menyusui anaknya, putranya yaitu Ismail, sampai kemudian Ismail menangis karena kehausan dan kelaparan, maka sebagai seorang wanita, walaupun pada saat yang sama jiwanya bergantung kepada Allah, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai manusia, yaitu apa? Berikhtiar. Maka Hajar berlari antara Safa dan Marwah untuk mencari air. Sampai di Marwah, dia melihat anaknya, balik lagi ke Safa, sampai begitu 7 kali. Sehingga apa yang terjadi di sana adalah merupakan saksi bisu. Saksi bisu inilah yang justru lebih tinggi. Kenapa? Karena bisa dimengerti oleh seluruh manusia. Kalau ini adalah buku, hanya bisa dibaca oleh orang yang bisa mengerti bahasa yang digunakan oleh buku tersebut. Tapi karena ini adalah
saksi bisu sebuah tempat peristiwa, maka semua orang bisa membacanya. Yes. Apapun bahasanya, mulai daripada bahasa Inggris, Perancis sampai kepada bahasa Melayu, bahasa Tai, bahasa Tagalog, semuanya bisa mengerti. Ya, tidak perlu minta diterjemahkan apa maksudnya. Kenapa? Karena lari-lari Safa Marwah dan kemudian kita lakoni, kita amalkan sebagai sebuah ibadah yang disebut dengan sa'i, itu sebetulnya adalah agar kita bukan hanya sekedar mengetahui cerita ini, tapi sekaligus menjadi seperti Hajar. Yaitu bahwa kebergantungan kita kepada Allah tidak lantas membuat kita berlepas diri dari kewajiban kita sebagai manusia dan hukum alam. Ya, banyak orang di masyarakat berbahagia mengaku bertakwa kepada Allah, mengaku menggantungkan diri kepada Allah, lalu kemudian tidak mau mencari sesuatu. Ya, akhirnya kemudian hidupnya ditanggung oleh orang lain. Hajar tidak mau seperti itu. Hajar kiri ke sana kemari bukan berteriak, adakah orang di sana? Bukan seperti itu. Dia berusaha mencari air itu dengan sekuat tenaga dia. Jiwanya bergantung kepada Allah, tapi ikhtiarnya sesuai dengan hukum alamnya. Ya. Ini pelajaran yang sangat penting. Maka dikatakan, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Kenapa? Karena Safa dan Marwah mengingatkan kita kepada seorang ahli tauhid, yaitu Hajar. Yang kalau kita berselawat kepada Ibrahim dan keluarganya, maka include termasuk di dalamnya Hajar. Jadi kalau kita mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, nah maka Hajar ada di dalamnya. Jadi Hajar termasuk dalam kategori yang kita berselawat kepadanya pada saat kita mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, ada di sana. Faman hajjal baita, maka Tuhan mengatakan karena Safa Marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu tidak bisa gugur, tidak bisa berhenti hanya karena orang menempatkan patung di sana. Faman hajjal baita, maka walaupun sebelum Islam datang di sana sudah ada patung, patung Manat, ya, Uzza dan Manat, Lata dan Manat, atau Uzza dan Manat, yang pasti Manat ada di sana, maka kemudian tidak lantas menurunkan nilainya sebagai syiar-syiar Allah. Sehingga kemudian Allah mengatakan, faman hajjal baita, siapa saja berhaji ke Baitullah, awi tamar, ataukah melaksanakan umroh, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Jadi la junaha alaihi ayyat tawafa, tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Apa sebabnya? Ya karena syiar Allah. Nah, syiar Allah artinya apa saja yang kita mengingatkan kita kepada Allah melalui figur tertentu. Coba kita lihat lagi di sini, ya. Surat Haji di sini, ya. Kita lihat surat Haji, ya. Allah mengatakan di ayat 32 ini, surat Haji surat 22 ayatnya 32. Dalika, begitulah. Wa man yu'azzim sya'airallah. Siapa yang memuliakan, mengagungkan. Secara bahasa ini azim ini dari kata azim. Siapa yang mengagungkan, ya. Mengagungkan, bukan kagum tapi agung, mengagungkan, memuliakan, membesarkan, menjunjung tinggi sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Jadi siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya pengkagumannya itu adalah berangkat keluar dari takwa hatinya. Min taqwal qulub, berasal daripada takwanya hatinya. Fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya itu termasuk daripada taqwal qulub, takwa kalbunya. Jadi siapa saja yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita datang kepada sesuatu, memuliakan sesuatu itu karena sesuatu itu
mengingatkan kita kepada seseorang yang Allah cintai dan mereka juga mencintai Allah, maka itulah bukanlah syirik dan itu juga bukanlah kultus namanya. Jadi ketika kita Safa Marwah berjalan lari-lari, itu bukan mengkultuskan Hajar. Ya. Tidak ada hubungannya dengan kultus di sana. Ya. Kalau kita misalnya berjalan antara Safa dan Marwah, Safa Marwah itu kan tempat bukit. Bukan berarti kita syirik kepada Allah. Kalau kita misalnya berputar-putar di Ka'bah, itu bukan syirik kepada Allah. Kalau kita mencium Hajar Aswad, itu bukan syirik kepada Allah. Tapi apa? Bagian daripada memuliakan syiar-syiar Allah. Ya. Jadi kalau Safa Marwah itu adalah syiar Allah melalui Hajar, maka Baitullah adalah merupakan syiar Allah melalui Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi apabila ada satu tempat yang tempat itu pernah digunakan, pernah dipakai, pernah dilewati oleh orang-orang yang kita anggap sangat dekat hubungannya dengan Allah, maka kemudian itu adalah syiar Allah, dan Allah mengatakan itu bukanlah syirik, bahkan dikatakan min taqwal qulub, itu bagian daripada ketakwaan hatinya. Jangankan Safa Marwah, bahkan sapi saja atau onta saja yang kita beli diniatkan untuk korban artinya mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Ismail, itu termasuk syiar Allah. Kita lihat ini 32, kita langsung ke 37 di bawah sini ya. Ini 37-nya. Nah ini dia 36-nya maksudnya, bukan 37, 36. Ini wal budena dan onta. Yang maksudnya di sini onta yang telah kita beli untuk disembeli, dikorbankan. Hanya pakai alif lam di sini. Dan onta yang telah kita beli, yang kita telah siapkan untuk Idul Adha, untuk korban, ja'alnaha. Begitu kita beli dan disiapkan, diniatkan untuk korban, maka otomatis onta itu menjadi apa? Min sya'airillah. Jadi onta ini Pak sekalian, apalagi manusia. Jadi onta saja itu dalam min sya'airillah. Apalagi kalau tokoh ulama besar yang pernah memperjuangkan agama ini, menyebarkan agama ini. Ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa tidak bisa dikatakan orang ziarah kubur itu adalah syirik. Karena apalagi kalau kuburan itu seperti kuburan orang tua kita. Bagi kita orang tua kita adalah juga syairullah. Kenapa? Karena melalui dialah kita hadir di muka bumi ini. Melalui dialah kita sebagai hamba Allah tercipta. Maka wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Ya. Jadi onta itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar-syiar Allah untuk kalian. Fiya khairun, di dalam syiar Allah itu banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi kita tidak baca ke bawah, tapi kita ambil saja bahwa onta saja pun termasuk syiar-syiar Allah. Ya. Cuma sekali berbahagia, maka bagaimana kalau syiar Allah? Allah mengatakan tidak ada dosa bagi kita untuk tawaf di sana, walaupun di sana masih ada patung. Ini asbabun nuzulnya ayat ini adalah pada saat Nabi dari Madinah pertama kali ceritanya ini berumroh setelah terusir dari Mekah, kemudian kembali ke Mekah, terusir dari Mekah ke Madinah, sekarang dari Madinah pergi ke Mekah, kemudian untuk pertama kali umroh di sana, lalu kemudian ada beberapa kalangan umat Islam pada saat itu sahabat Nabi yang keberatan untuk tawaf ataukah sa'i antara Safa dan Marwah karena di sana masih ada patung. Ya. Maka kemudian karena banyak yang keberatan, ada beberapa yang keberatan, maka turun ayat ini bahwa walaupun ada patung di sana inna safa wal marwata min syair. Jadi artinya apa? Patung tidak ada hubungannya dengan iman kita. Patung tetap ada, tidak ada masalah. Tetapi jiwa kita tetap yang diperhitungkan Allah, yaitu apakah jiwa kita menyembah patung itu atau tidak. Jadi walaupun kita tidak ada patung di situ, tapi jiwa kita misalnya mempertuangkan patung, ya tetap syirik namanya. Tapi walaupun ada patung di depan kita, bahkan seperti kasus Safa dan Marwah, tapi jiwa kita selalu hanya kepada Allah, min syairillah daripada Safa Marwahnya, maka itu bukanlah syirik namanya. Jadi Allah mengatakan fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Tidak ada dosa bagi siapa saja yang bertawaf atau sa'i di sana, ya selama memang niatnya semata-mata karena tadi qurbatan indallah,
qurbatin indallah ya. Jadi tidak ada fala junah alaih, tidak ada dosa baginya ayat tawafa bima, untuk tawaf di antara keduanya. Ya. Waman tatawwa khairan, siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela. Kalau tatawu itu nanti diartikan sebagai yang sunnah, jadi bisa diartikan siapa yang haji dan umroh sunat secara sukarela, ya maka itu baik bagi dia. Adakah haji sunat? Ada. Setelah kita melaksanakan haji yang pertama, kan itu yang wajib. Nah, kalau kita datang melakukan berikutnya itu sunnah. Ya, sunnah. Makanya dianjurkan jangan sampai yang sunnah menghalangi yang wajib. Artinya ada saudara kita yang pertama kali berhaji terhalang karena kita yang sudah berkali-kali juga datang ke sana, itu sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang itu orang yang masuk dalam daftar waiting list itu banyak sekali. Ada yang sampai 30 tahun kalau di Indonesia sekarang. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi waman tatawa, jadi tawa di sini adalah sukarela, yaitu sunnah, sunat. Bisa bermakna haji sunat, bisa bermakna juga umrah sunat. Yang mana umrahnya sunat. Walaupun ada umrah yang wajib, itu kaitannya dengan haji tadi. Jadi waman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Maka sungguhnya Allah pasti akan menerimanya karena Allah itu syakir. Syakir itu maha penerima amalan hambanya, alim lagi maha mengetahui. Jadi fa innallaha syakirun alim. Nah, jemaah sekalian sebagai untuk melihat sebab nuzulnya ayat ini, kita bisa lihat pada hadis berikut ini. Ada hadis dari Imam Bukhari ya. Ini hadisnya ya dari Bukhari, ayat nomor hadis 1538 ya. Sumbernya adalah Anas bin Malik ini dia. Anas bin Malik ini ya. Haddatsana Ahmad bin Muhammad. Akhbarana Abdullahi. Akhbarana Asim. Qala, jadi Asim berkata, qultu li Anas bin Malik. Saya pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akuntum takrahuna sa'ya baina safa wal marwata? Apakah dulu kamu yang termasuk merasa enggan? Ya, kata-kata kuntum takrahu itu enggan. Ya, tidak mau. Untuk sa'i bainal safa wal marwah, antara safa dan marwah, ini sa'i antara safa dan marwah. Qala, kata Anas bin Malik, na'am. Ya. Ya, nah betul. Lianna kanat min syair jahiliyah. Kan dikatakan karena sebelum Islam datang itu sudah menjadi syiar jahiliyah. Maksudnya syiar jahiliyah itu sa'i seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi ada patungnya di sana, maksudnya gitu Pak Ustaz. Jadi pada zaman jahiliyah pun sudah dilakukan, tetapi ada patungnya. Maka dikatakan kanat min sya'airil jahiliyah. Karena termasuk syiar-syiarnya orang jahiliyah dulu. Ya. Makanya saya enggan, saya tidak mau bertawaf bersa'i di sana. Hatta sampai anzalallah, Allah menurunkan ayat ini tadi nih. Jadi saya tadinya enggan karena saya menganggap itu kan syiar jahiliyah. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ya, jadi inilah asbabun nuzulnya. Jadi saya, kata Anas bin Malik, tadinya enggan untuk tawaf di sana karena itu adalah syiar orang jahiliyah, yaitu ada patung-patung di sana. Maka turun ayat ini mengatakan tidak ada dosa bagimu. La junaha alaihi ayat tawafnya. Jadi Bapak sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa patung itu tidak harusnya mengganggu akidah kita. Jadi kalau ada mengatakan patung mengganggu akidahnya, ini terbukti ayat ini. Tidak ada dosa baginya, padahal ada patung di sana. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian bahagia, patung itu benda biasa. Patung itu ya patung. Patung itu seperti batu biasa. Cuma dikasih bentuk-bentuk, model-model. Ya. Tidak salah. Yang salah kita kalau menyembah dia. Dan disebut menyembah berarti diiktikadkan dalam hati. Kalau hati tidak beriktikad, walaupun kita berada di sekitar patung, bahkan ini seperti di sini sa'i antara Safa dan Marwah dan di sana ada patung, tetap berlaku seperti pernyataan dalam surat Al-Kafirun. Masih ingat surat Al-Kafirun?
Nabi mengatakan, la a'budu ma ta'budu. Tidak mungkin saya menyembah apa yang kalian sembah. Artinya walaupun saya di situ ada patung, ya tetap tidak menyembah patung. Karena hati saya menganggap itu bukanlah Tuhan. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma. Jadi selalu kembali ke situ. Ini adalah hadis Imam Bukhari nomor 1538. Saya kira jemaah sekalian jelas ya, supaya kita lihat tidak banyak di antara kita yang takut kepada patung. Patung itu kan benda mati, kenapa harus ditakut? Yang takut diri kita, hati kita kepada diri kita sendiri. Jangan sampai akidahnya salah, jadi bukan patung yang salah. Ya, yang namanya patung, hakikatnya sama saja dengan tiang-tiang masjid, sama-sama benda. Cuma kalau patung biasanya berbentuk orang, kalau tiang masjid kan berbentuk lingkaran, berbentuk bulat atau segi empat, baru dikasih profil-profil. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini pasti ada yang tahu peristiwa ini. Ini peristiwa yang terjadi pada Ghadir Qum namanya, dan ini diakui oleh seluruh mazhab dalam Islam. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis ini ada kurang lebih 80 atau 71 perawi, luar biasa. Jadi artinya peristiwa Ghadir Qum bukanlah peristiwa yang tidak diakui, tidak bisa disembunyikan secara peristiwa, tetapi apanya yang menjadi masalah? Nah, ini dia masalah di balik peristiwa Ghadir Qum ini, yaitu pemanaan mangkuntu maulahu fahada aliyun maulahu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayinat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayinat, apa yang kami turunkan daripada keterangan al-bayinat. Jadi diturunkan dari keterangan. Jadi kami turunkan tetapi ada penjelasannya, tapi kemudian disembunyikan, yaktumuna. Nah, Allah katakan orang-orang yang yaktumuna, menyembunyikan. Ma anzalna minal bayinat, apa yang kami turunkan daripada Al-Quran yang jelas itu. Wal huda, dan petunjuk. Mimba di setelah ma bayyanahu linnas. Setelah kemudian kami tegaskan kepada manusia. Coba lihat. Bayyanahu linnas. Ya, dijelaskan kepada manusia dan tertera dalam kitab suci. Ya, diterangkan kepada manusia karena ini adalah peristiwanya jelas, tadi hadisnya jelas. Kemudian ada dalam kitab suci surat Al-Maidah ayat 67 berkenaan dengan peristiwa Al-Ghadir, yaitu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik ulaika yal'anuhullah wa yal'anuhul lain. Allah katakan siapa yang menyembunyikan suatu peristiwa ataukah suatu isi daripada kitab suci, maka kemudian Allah melaknat mereka. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lainun. Di dalam Al-Quran yang masih berbahagia diakui juga bahwa umat Islam ini jauh daripada Al-Quran. Kita sudah sering mengangkat surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Ketika Nabi berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu. Jadi waqala Rasul berkata, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku telah menjadikan Al-Quran ini terjauhi. Kan artinya ada yang menjauhi Al-Quran. Nah, menjauhi artinya apa? Menyebabkan makna daripada ayat-ayat Al-Quran tertentu itu kemudian tersembunyikan. Mana lagi contohnya jemaah sekalian berbahagia yang menjadi kabur sekarang ini, misalnya wudhu dan puasa. Itu kan jelas sekali di dalam Al-Quran. Ya. Bahwa itu sebetulnya masalah puasa itu dijelaskan dengan sangat terang benderang di dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat misalnya di sini jemaah sekalian. Ya, kita lihat misalnya, ya ini puasa. Ayatnya 197, tapi karena panjang kita potong di sini saja jemaah sekalian. Ini adalah perintah untuk apa? Perintah untuk sahur. Wa kulu washrabu. Akan Nabi lu artinya sahurlah. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai jelas ya tabayyan itu jelas bagi kalian al khaitul abyad, benang putih. Maksudnya perbedaan antara benang putih minal khaitil aswadi, dari benang hitam minal fajr, di waktu fajar. Ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Summa, kemudian atimus syama ilal lail. Jadi perhatikan ya Mas kalian. Kemudian dikatakan atimus syama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam hari.
Jadi tidak ada kata-kata atimus syama ilal maghrib. Tidak ada juga atimus syama ilal ghurub. Ini tulisannya atimus syama ilal laili, Pak sekalian. Tapi kok sekarang kenapa patokan kita adalah maghrib? Karena ini bukan ini. Tidak ada juga kata-kata atimus syama ilal adzan. Tidak ada juga Jemaah sekalian. Jadi kata-katanya bukan atimus syama ilal azan, bukan atimus syama ilal ghurub, bukan atimus syama ilal maghrib, tapi atimus syama ilal laili, sampai malam hari. Dan namanya malam hari nggak perlu kita buka kamus. Di Quran banyak sekali ditulis tentang malam. Wal laili idza yaghsha. Yang namanya malam itu apabila menutupi. Ya. Jadi namanya malam seperti itu. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi malam itu apabila menutupi. Tetapi Bapak Ibu kalau tidak percaya, kalau lihat, cobalah Bapak Ibu coba hari Kamis besok puasa Kamis besok ya. Puasa sunat. Baru kemudian berbuka puasa pas azan. Itu lihat keluar masih terang atau sudah gelap. Itu biasanya masih terang beneran. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan ilalai sampai malam. Nah, jadi masih sebagian adalah contoh yang konkret. Tapi tidak apa-apa juga dalam pengertian ya kita tentu menghormati bagi mereka. Tapi kita menyampaikan bahwa ini tertera dalam Al-Quran. Atimu sempurnakanlah siam puasa ilalail sampai malam hari. Ya, ada yang mengatakan, tapi kan kita harus mempercepat, bergegas. Ya kalau mau pengen mempercepat, kata mempercepat ya sekalian aja kalau azan zuhur atau azan asar. Dia jawab ya, tapi kan waktunya. Nah itu dia, ini dibicarakan waktunya di sini. Jadi artinya yang disebut dengan bergegas kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya, ya kan begitu. Ya ini masalahnya kalau belum waktunya, karena di sini katakan waktunya kapan? Ila sampai al-lail. Ini kan kata-kata ila ini sampai. Jadi waktu selesainya puasa itu adalah al-lail. Atimus syama ila itu sampai. Seperti Nabi Muhammad kita. Dari mana Nabi Miraj? Minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Tidak mungkin di luarnya Masjidil Aqsa atau ada di perbatasan kota, enggak. Pasti sampai di Masjidil Aqsa. Kenapa? Ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad kita itu adalah berisra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi sehingga dikatakan atimus syama ilal laili. Tapi dan ada berapa tujuh, tapi kita tidak terangkan lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Kita hanya akan menerangkan ayat ini bahwasanya Allah mengatakan orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan setelah jelas dan telah menjadi dan harusnya menjadi petunjuk mimba dimabayyana linas, setelah kami menjelaskannya kepada manusia fil kitab. Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah. Jadi ini yang kita takutkan ya Mas sekalian. Ini yang kita takutkan karena kata-katanya ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang Allah laknat dan dilaknat oleh siapa saja melaknat. Jadi artinya ayat ini mengatakan kita boleh melaknat karena di sini Allah, di sini la'inun. Ini perhatikannya Mas sekalian. Ini Allah di sini adalah la'inun. Jadi ini sama dengan ini sebetulnya. Jadi kita harus seperti ini. Ya ini perhatikan kata kerjanya nih sama nih. Jadi Allah melaknat, ketika melaknat juga pelaknat ya berarti menempatkan diri pelaknat seperti Allah. Yang pasti yang kita laknat apa yang Allah laknat juga. Yang salah kalau yang kita laknat yang justru dimuliakan Allah itu salah. Tapi kalau kita melaknat apa yang dilaknat Allah, ya itu justru namanya berakhlak dengan akhlak Allah. Takhalluk bi akhlakillah. Ya. Dan itu disebut dengan ahlullah. Siapa yang berakhlak dengan akhlak Allah berarti ahlullah. Ini yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah. Ini kata kerjanya sama. Ya. Nah, jadi kita melaknat. Setiap kita ingin membaca Al-Quran pasti membaca ta'uz. Dan dalam ta'uz itu kita melaknat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kata-kata syaitanir rajim melaknat syaitan di sana. Syaitan yang terkutuk. Nah, itu artinya mengutuk, melaknat. Ya. Jadi Allah mengatakan di sini orang dilaknat apabila menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Nah, juga sekalian berbahagia, maka tugasnya lah kita untuk menyampaikan isi Al-Quran apa adanya. Ya. Menyampaikan Al-Quran apa adanya, tidak boleh ada retensi.
tidak boleh ada tendensi, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan kita muncul di sana. Makanya disampaikan sebelumnya, supaya Al-Quran bisa disampaikan apa adanya, maka penyampai Al-Quran itu harus mensucikan dirinya. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Harus mensucikan dirinya dulu dari berbagai macam kepentingan, termasuk kepentingan kelompoknya, mazhabnya, agamanya, apapun juga. Dunianya, kepentingan-kepentingan kepentingan materialnya, ekonominya, semua harus disingkirkan. Karena yuzakihim, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, baru bisa belajar kitab suci. Ya. Illal ladina tabu, kecuali kalau yang bersangkutan bertobat. Jadi syaratnya harus bertobat. Illal ladina tabu waslahu, dia bertobat, baru kemudian waslahu, melakukan perbaikan saleh. Jadi taubat, melakukan amal saleh, baru wabayanu, menjelaskan kembali tadi yang tidak terjelaskan seperti mana adanya. Wabayanu, dan menjelaskan, ya, ingat kata-kata menjelaskan seperti mana Al-Quran. Ya. Makanya kita tidak perlu sebetulnya menambah-nambah pengertian Al-Quran, kan Al-Quran sudah jelas tadi. Seperti kata-kata atimus syama ilal lail, kan sudah jelas itu Al-Quran mengatakan begitu. Lalu bagaimana tiba-tiba muncul kita puasa sampai maghrib? Enggak ada. Nah, itu contohnya juga. Tapi tentu lagi-lagi, Bapak sekalian, Al-Quran mengatakan kepada kita, kita harus menerima perbedaan. Yang berpendapat seperti itu silakan, tapi inilah pendapat kami berdasarkan Al-Quran. Faulaika atubu alaihim. Kalau mereka bertaubat dan menjelaskannya, jadi kemudian menjelaskan ini, maka faulaika atubu alaihim. Allah akan menerima taubat mereka. Tapi syaratnya apa? Selain daripada bertaubat, melakukan amal saleh, sekarang menjelaskan apa tadi yang tidak terjelaskan. Bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, dan saya, kata Allah di sini, saya, kata Allah, at-tawwab, adalah Tuhan yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Tapi syaratnya adalah tabu, aslahu, bayyanu. Jadi ada 3 macam. Tabu, taubat, aslahu, beramal saleh kembali, perbaiki keadaan, wabayyanu, dan menjelaskan apa yang tadinya tidak dijelaskan sesuai dengan Al-Quran. Barulah kemudian Allah mengatakan wa ana tawwabur rahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini adalah manfaatnya. Waktu kita, mohon maaf ini agak panjang ya, karena hampir sampai jam 9 sekarang, waktunya tinggal tidak sampai 10 menit, tapi tidak apa-apa kalau ada yang bertanya, tetap kita persilakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti pembacaan atau tadabbur ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran. Tentu tidak sempurna seperti sempurnanya Al-Quran itu sendiri, karena Al-Fakir sendiri juga penuh dengan kekurangan dan kefakiran. Bapak Ibu sekalian, ambillah yang dari Al-Quran yang sempurna, dan tidak sejalan dengan Al-Quran, maka tinggalkanlah karena itu adalah dari hawa nafsu Al-Fakir sendiri. Kalau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bertanya di silakan Pak kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di Mau sini. bertanya Ustadz, Oh ya, silakan Sin. mengenai yang Siti Hajar itu bolak-balik Safa Marwah, itu hikmahnya apa ya Ustadz ya, sampai 7 kali bolak-balik ke tempat yang sama begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Angka 7 itu adalah angka dianggap sebagai angka maksimal. Tapi simbolik ya, angka maksimal dalam simbolik. Contohnya Al-Fatihah 7 ayat. Ya. Kemudian juga langit disebut 7 sab'a samawat, seperti itu. Jadi 7 itu dianggap sebagai maksimal. Jadi artinya apa? Kalau kita berusaha, jangan satu kali berusaha gagal baru kemudian putus asa. Kan ini menyebabkan umat Islam banyak tertinggal. Ya, dagang rugi satu kali langsung kemudian berhenti. Ya. Karena berhenti akhirnya apa yang terjadi ya? Beban hidupnya ditanggung oleh orang lain, atau paling tidak ditanggung oleh negara. Padahal harusnya kan kita lah yang menanggung negara sebetulnya. Kenapa? Karena kita ini kan namanya menanggung negara itu menanggung
kepentingan orang lain. Ya. Jadi sedapat mungkin jangan kita ditanggung oleh orang lain. Caranya bagaimana? Berusaha. Gagal satu kali, yang kedua lakukan yang kedua kalinya. Satu kali hajar perjalanan dari Safa Marwah nggak ketemu. Ya. Balik lagi tidak ketemu juga satu kali, kamu gitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini kita lihat ya. Jadi apakah kemudian hajar berhenti? Tidak, jalan lagi terus-menerus. Kenapa dia berhenti pada bilangan yang ketujuh? Sebetulnya bukan karena capek hajarnya, tapi tiba-tiba pada putaran yang ketujuh, tiba-tiba ada suara muncul dari dekat Ismail. Ada suara gemuruh, ternyata dilihat itu ada air keluar. Lahirlah itu air Zam-Zam, seperti itu sih. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kalau kamu berusaha pasti akan ada hasilnya. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan. Ya, jadi baik dari sisi duniawi kita harus bekerja sampai 7 kali, itu paling minimal. Dalam spiritual juga begitu, tawaf tadi 7 kali. Dan penyambungan antara tawaf dan sa'i ini kan tidak terpisahkan. Menunjukkan bahwa dalam Islam itu tidak ada gap, tidak ada dikotomi antara urusan spiritual dan urusan sosial, antara urusan spiritual dan urusan ekonomi. Tidak ada gap antara urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan. Jadi kita sebut bahwa tawaf itu adalah urusan ketuhanan, sedangkan sa'i adalah urusan kemanusiaan. Jadi dalam agama Islam kita ini tidak boleh terpisah. Hablum minallah, hablum minanas, itu harus satu kesatuan. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu Islamis, sementara kerjanya cuma salat dan salat saja, tetapi kebutuhan sehari-harinya tidak dia pikirkan. Nah, itu bukan Islam yang benar. Sebagaimana juga bukan Islam yang benar kalau hanya sa'i saja setiap hari, kantor, rumah kantor, tidak pernah mengaji, tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu bukan yang benar seperti itu. Yang benar itu adalah terintegrasi, satu kesatuan yang tak terpisahkan antara antara tawaf dan sa'i. Dan urutannya apa? Urutannya itu tawaf dulu baru sa'i, tidak boleh terbalik. Karena hablum minallah dulu baru hablum minanas. Jadi harus terkomunikasi dengan Allah dulu, baru kita kepada manusia. Ya. Apabila kita langsung kepada manusia tidak terkomunikasi dengan Allah, kita rentan terhadap berbagai macam hal. Misalnya riya, takabur, ujub, sombong, dan sebagainya. Nah, kita harus selesai dulu dengan Allah. Tawaf dulu. Ya, tawaf sampai kemudian menyatu dengan Tuhan. Makanya kalau kita tawaf itu kan berputar seperti obat nyamuk. Semakin lama semakin menyatu dengan Ka'bah Baitullah. Nah, setelah kita menyatu dengan Baitullah yang disimbolkan dengan mencium Hajar Aswad, lalu kemudian kita pergi tawaf, sa'i. Ya, sa'i di sana. Jadi kalau istilahnya mula sadra itu setelah sampai kepada Allah, di sana kita kemudian menyerap sifat-sifat Allah, lalu kemudian kita balik lagi bergerak dari Ka'bah tadi pergi ke sekitar tempatnya makam Ibrahim, baru sholat di sana. Setelah itu kemudian pergi sa'i. Jadi dari Allah kepada makhluk bersama dengan Allah. Minal haq ilal haq ma'al haq. Seperti itulah. Kemudian terakhir adalah fil khalq ma'al haq. Di tengah-tengah makhluk tapi bersama dengan Allah. Nah, seperti itulah. Jadi inilah hikmah yang tersimpan balik tawaf itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Mohon izin yang ayat 155 Ustaz ya. Yang minggu lalu saya Ya, ini. yang kemarin ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Menarik sekali ayat ini Ustaz ya. Karena ini saya melihat ini adalah kalau kita kaitkan dengan peristiwa Karbala Ustaz ya. Wa basyiris sabirin ini kan ini sebenarnya kan yang sama dengan yang disampaikan oleh ini pemahaman saya Ustaz ya. Mohon diluruskan seperti yang disampaikan oleh Bunda Zainab, wa ma raaitu illa jamila. Wa basyir sabirin itu wasyir itu berita gembira. Gembira sama dengan keindahan kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala nabluwannakum wala ini
kalau kita perhatikan kata ini Ustaz ya, ini kan menggunakan fi'il mudhari. Nahnu itu kan mewakili Allah dan siapa-siapa saja mungkin para malaikat. Dan dia dahulunya huruf taukid juga gitu. Wala. Kemudian di sini ada nunnya juga gitu. Nunut taukid juga. Jadi sungguh kami akan menguji gitu. Dengan ini berapa ujian ini sungguh luar biasa ini. Sungguh luar biasa ujian itu. Dan orang apa ya sangat-sangat susah bagi kita orang-orang seperti yang masih tahap seperti kita ini akan menempuh ujian-ujian seperti ini. Makanya ganjarannya kan besar wabashir sabirin. Nah orang-orang maka wabashir sabirin itu jamila. Berita gembira itu kan jamil. Makanya dilanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Antara orang-orang ini wabashir sabirin para orang-orang sabar ini itu sudah sama sekali tidak ada gap, tidak ada lagi jarak dengan Allah itu. Lillah gitu. Pada hakikatnya mereka itu adalah apa? Tajalliat eh, pencipta gitu. Makanya mereka ini ayat selanjutnya ulaika alaihim salawat. Wajib bagi kita atasnya itu salawat kepada mereka ini. Jadi ini yang saya pahami ayat ini dari ayat 155 sampai ayat dua ayat seterusnya tadi itu adalah ahlul bait yang dimaksud itu. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Wahidin. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat bahwa ini adalah pernyataan dari Allah. Wala nabluwannakum itu adalah lamnya taukid, nunnya juga taukid, nun tasdid. Jadi nun tasdid ini namanya nun taukid. Jadi pasti kami akan uji. Nah, orang yang lulus ujian ini harus dengan sabar, dan orang sabar itu pasti jiwanya indah. Benar yang dikatakan tadi Ustaz Wahidin. Basyir itu kegembiraan itu kan keindahan. Jadi orang bergembira itu kan karena merasakan keindahan. Tidak bisa orang bergembira kalau tidak merasakan keindahan. Jadi yang bisa disebut dengan basyiris sabirin itu adalah mereka yang jiwanya sudah mencapai derajat mara'aitu illa jamila. Itulah sabar. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah kata wala nabluwannakum, kami pasti menguji kalian dengan taukid ini, 2 kali taukid. Lam taukid, nun tasdid taukid. Artinya apa? Ini kita pasti diuji Pak Bos sekalian. Saya menyampaikan ini karena sering di antara kita justru meminta tidak diuji. Coba Ustaz ajarkan kepada saya doa supaya saya tidak kelaparan. Lah, kok bagaimana caranya? Kan Tuhan mengatakan pasti diuji dengan kelaparan. Ya. Pasti diuji dengan rasa takut. Ya. Jadi yang penting kita lakukan adalah berdoa supaya kita ini jangan menzalimi diri kita. Doa-doa dalam Al-Quran itu adalah doa penyesalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Itu dia doa-doa kayak gitu. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu doa seperti itu. Ya. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana. Baru kemudian wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan abrar. Nah, itu doa kayak gitu. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu pernyataan seperti itu. Adakah doa dalam Al-Quran minta sesuatu ditambahkan? Ada. Tapi cuma satu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepada saya ilmu. Itu yang ada di Quran. Ya. Yang lain tidak ada. Yang ada Rabbi zidni ilman saja. Rabbi zidni ilman. Nah, jadi artinya apa? Sekarang inilah gunanya kita belajar Al-Quran. Karena jangan sampai kita berperilaku justru bertentangan dengan apa yang sudah digariskan Al-Quran. Ini jelas lam taukid, nun taukid, nun tasdid ini taukid. Pasti kami uji kalian. Artinya kita tidak bisa lari dari sini. Untuk apa? Untuk mengetahui jiwa kita sabar atau tidak sabar. Nah, setelah kita dapat ujian, baru kita berdoa. Apa doanya? Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Atau Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimina, seperti itu. Nah, jadi inilah apa namanya. Kalau itu kita lakukan ya seperti ini. Berarti orang itu sudah mencapai derajat innalillah, ini bukan lagi sekedar ucapan, tapi telah menjadi ma'rifat dalam jiwanya.
Kalau ini sudah menjadi ma'rifat dalam jiwanya, ya maka mereka itulah yang dapatkan selawat dari Tuhan mereka. Nah, kalau begitu siapakah mereka? Yang bersama juga dengan orang yang Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Dan itu adalah Nabi dan keluarganya yang suci. Karena di ayat 56 tadinya, Inna Allah malaikat yusalluna 'alan nabi, itu setelah ayat 33 sebelumnya yang mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Karena tidak ada lagi dalam jiwanya kotoran, maka seperti tadi, yaitu basyiris sabirin, gembirakanlah, karena yang ada hanya kenikmatan, yang ada hanya keindahan saja. Jadi kalau dikatakan oleh Tauhid tadi bahwa ini yang dimaksud adalah Nabi dan keluarganya, terutama yang dimaksud dalam surat 33 ayat 33 itu, saya kira sangat tepat. Dengan tetap menghormati saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau para mufassir yang lain yang juga berpendapat berbeda. Ada lagi yang saya kira cukup ya. Ada Ustaz, di chat room ada satu pertanyaan. Kita lihat dulu yang di chat room. Ini dari Pak Burhan ya. Hikmah dalam milik orang beriman, betul, di mana saja kita dapat harusnya diambil. Kalimat hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, maka di mana saya kira benar. Jadi hadisnya ya, hadisnya benar Pak Burhan. Hadisnya benar. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa hikmah itu adalah lil mukminin, maka di mana saja kau menemukannya, maka ambillah, uzuha, ambillah dia, kamu gitu. Jadi hikmah itu di mana saya kita temukan. Makanya kan Tuhan itu memberikan hikmah kepada kita dari arah macam-macam. Kan Tuhan mengatakan kalau kita benar imannya, maka dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan berikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang diberikan hikmah dia dapatkan kebajikan yang sangat banyak. Luqmanul Hakim diangkat diabadikan dalam Al-Quran adalah hanya satu sebabnya, karena dia dapat hikmah. Walau kada ataina Luqmanal hikmah, kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, maka dia abadikanlah ajaran-ajaran Luqman dalam Al-Quran dalam satu surat, namanya surat Luqman. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas kesertaannya pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berdalam lindungan Allah SWT. Amin. Dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, Amin. dilapangkan ingatannya untuk mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz, Bu Ayu. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum.